Bang, kalau LPK-nya minta ijazah asli semua, karena duit belajarnya belum lunas. Itu gimana, Bang? Oke, perlu teman-teman ketahui bahwasanya tiap LPK itu kebijakannya beda-beda. Nah, sekarang gue akan ceritakan pengalaman dari temen gue. Ada salah seorang temen gue, dia itu belajar di LPK sambil bekerja shift malam. Dia bisa masuk ke sebuah LPK itu karena saudaranya. Awalnya, saudaranya bilang, kamu masuk aja ke LPK ini, nanti saya bantu biayanya, bla bla bla, gitu-gitulah. Nah, ketika si teman gue ini udah masuk ke LPK, ternyata gak dibantu sama saudaranya. Saudaranya kayak tutup mata, tutup telinga. Nah, akhirnya mau gak mau dia harus kerja sampingan malamnya. Gokil gak tuh? Pagi dia belajar sampai siang di LPK, siang istirahat sebentar langsung berangkat kerja sampai malam. Malam dia ngerjain suku dai. Waktu itu 2018, biaya LPK-nya 7 juta. Nah, 7 juta itu bisa dicicil di tempat LPK itu ya. Waktu pagi-pagi gue baru datang nih. Sensei kan juga datang ya. Dia bilang ke Sensei, Sensei ini yang untuk bulan ini ya, kurangnya nanti setelah saya gajian. Itu setiap bulan dia bayar. Nah, waktu itu tidak ada tahan menahan ijazah, kan cuma belajar. Kenapa harus ditahan? Gini ya, teman-teman. Kalau misalnya lu mau kasihkan ijazah lu ke LPK itu terserah, itu ada di hak lu. Tapi akan gue jelaskan di sini bahwasanya ijazah itu ibaratnya sebuah senjata. Kalau senjata lu dilucutin, terus lu nggak pegang senjata, gimana lu mau fight? Apalagi kalau misalnya lu nggak tahu nih track record LPK lu gimana, apakah udah bagus, apakah ketika lu kasih ijazah untuk ngembaliinnya gampang, karena ketika lu berhubungan dengan LPK, itu berhubungan dengan orang. Berhubungan dengan orang, itu ada di luar kendali kita. Pertanyaannya, apakah LPK ini memiliki track record yang bagus dan mudah mengembalikan ijazah? Jangan sampai ketika lu ngasih gampang, waktu baliknya susah. Kecuali kalau lu punya soft skill lain, lu bisa bekerja tanpa menggunakan ijazah. Ya, mungkin nggak ada masalah buat lu. Pertanyaan ini juga pernah gua tanyain ke diri gua. Waktu itu LPK juga nahan ijazah gua. Ketika kontraknya udah turun dan gua pasti berangkat ke Jepang. Ini cuy, ini udah turun ya. Di situ gue mikir, wah senjata gue diambil nih. Tapi gue nggak begitu panik. Kenapa? Karena gue punya skill lain. Gue bisa bekerja tanpa menggunakan ijazah. Itulah kenapa gue bisa merelakan ijazah gue. Walaupun track record LPK yang gue lewatin itu bagus. Teman-teman gue ketika udah 3 tahun di Jepang, selesai nih kontrak selesai, dibalikin kok ijazahnya. Dikirim ke rumah langsung. Tapi tetap prinsip gue satu ya. Tindakan orang lain tuh gue nggak bisa kontrol. Yang bisa gue kontrol adalah diri gue sendiri, etos kerja gue, dan tindakan gue. Akhirnya, setiap gajian di Jepang itu gue sisihkan untuk ambil kelas online, yang gunanya untuk memperkuat soft skill gue. Nah, soft skill ini tadi bisa gue gunakan untuk cari kerja, tanpa menggunakan ijazah. Jadi lu harus punya banyak skill yang apabila skill lu satu hilang, lu masih punya skill lainnya. Kalau senjata lu satu hilang, lu masih punya senjata lainnya. Oke, kesimpulannya adalah, pertama, cek track record LPK lu. Yang kedua, kalau lu punya banyak skill, senjata lu banyak nih, hilang satu, ya sudah, lu nggak akan begitu mikirin. Yang ketiga, apakah lu rela senjata lu dilucutin gitu, kayak ijazah lu diambil, apakah lu rela? Itu balik lagi di hati masing-masing ya, teman-teman. Oke, udah deh, gitu aja. Semoga video ini membantu. Kalau misalnya ada yang mau diobrolin, bisa ngobrol di kolom komentar. Ya, metikuriti arigato. Mata deh.